budaya di kita itu ya, ketika kita ngomongin sesuatu tentang seks itu dianggap tabu, dianggap tidak sopan, dianggap tidak layak. Padahal itu merupakan salah satu hal yang bisa membuat rumah tangga harmonis ya, bukan hanya soal finansial, tapi tentang kegiatan kita di atas ranjang bersama pasangan. Assalamualaikum, halo teman-teman Teh Fajar, apa kabar Anda? Semoga Anda semua sehat selalu ya. Salam rahayu bagi kita semua. Semoga kita selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Selalu berbahagia, selalu bersemangat dalam menjalani aktivitas dan rutinitas kita sehari-hari. Teman-teman, saya doakan juga semoga rumah tangga teman-teman selalu harmonis ya, selalu romantis, selalu cintanya pada pasangan itu menggebu-gebu ya. Teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas salah satu atau dua komentar ya, semoga waktunya cukup ya, yang masuk pada kolom komentar saya di video ya. Dan semoga ini bisa membantu teman-teman yang sedang dalam masalah ya, atau ya sekedar berbagi pengetahuan ya, berbagi ilmu. Oke, yang pertama adalah dari Khairul Ma'arif 4227 ya. Maaf Teh Fajar, mau tanya. Oke, silakan. Untuk pemanasan atau foreplay supaya lebih menikmati, baiknya menggunakan minyak pelumas atau tidak Teh Fajar? Kalau lebih baiknya pakai minyak pelumas, boleh minta sarannya. Minyak pelumas apa yang aman jika terkena suami atau istri, lalu kena gunung kembarnya, jika tertelan dan sebagainya ya. Mohon jawabannya Teh. Oke. Sebetulnya kalau untuk pemanasan itu ya nggak perlu ya, nggak perlu pakai pelumas, kecuali kalau misalkan pada masuk saat permainan inti istri Anda itu nggak basah sama sekali ya, atau wanita yang menopause ya, tentu pelumasnya itu berkurang atau tidak keluar sama sekali, baru pakai pelumas ya. Namun jika Anda ingin pakai pelumas untuk agar tidak monoton ya pada saat pemanasan, supaya ada fantasi gitu kan ya, kayak gitu kan ya, boleh silahkan ya. Yang aman itu hanya minyak zaitun dan VCO ya, virgin coconut oil, atau minyak kelapa darah ya. Itu paling aman kalau tertelan. Dan kalau minyak zaitun, cari yang non parfum ya. Ada juga sih minyak zaitun yang bisa untuk dimasak. Nah itu cuma memang baunya ya bau-bau minyak gitu ya. Kalau Anda suka silahkan. Dan kalau memang hanya untuk berfantasi ya, supaya tidak monoton, nggak perlu juga pakai minyak ya. Bisa pakai es krim ya, atau pakai coklat. Bisa diborehkan di badan istrinya gitu ya, atau seperti apalah, mungkin Anda lebih paham ya. Dan ini pengalaman saya dulu ya, dulu sekali waktu anak-anak saya masih kecil ya, saya sampai stres dulu karena saya nggak bisa dapatkan puncak ketika bersama suami. Sampai saya stres gitu ya Allah, ini kenapa sih kok nggak bisa aja gitu kan, ada masalah apa? Sampai saya berpikiran negatif, apa iya ada sesuatu atau ada guna-guna atau apa gitu, sampai berpikiran negatif ya. Saya cari tahu, saya sampai buka artikel ya, cari banyak artikel, dan saya udah coba, ternyata nggak pengaruh, tetap saya nggak bisa ya, saya nggak dapatkan inzal. Baru kesini-sini saya menemukan sendiri, oh begini caranya supaya saya bisa dapatkan puncak ya. Dan ini pernah dulu ya, saya itu searching ya, kira-kira apa yang bisa membuat perempuan itu cepat dapatkan inzal ya. Waktu itu saya pakai DUREX ya, saya nggak di-endorse, saya nggak mau sebutin, tapi teman-teman pasti tahu ya. Nah itu minyak pelumas itu ya, gel namanya ya, gel pelumas, dan mengklaim produk itu mengklaim dirinya bahwa
selain sebagai pelumas, tapi supaya membantu para istri supaya bisa mendapatkan inzal dengan cepat ya. Nah kayak gitu. Memang saya coba saat itu 1-2 kali oke, tapi kesananya kok nggak dapat lagi, susah lagi gitu ya. Nanti saya akan bahas kembali ya cara saya mendapatkan puncak ya. Setelah sekian lama saya mencari tahu bagaimana untuk diri saya mencoba menterapi diri sendiri, mengobati diri sendiri, karena budaya di kita itu ya, ketika kita ngomongin sesuatu tentang seks itu dianggap tabu, dianggap tidak sopan, dianggap tidak layak. Padahal itu merupakan salah satu hal yang bisa membuat rumah tangga harmonis ya. Bukan hanya soal finansial, tapi tentang kegiatan kita di atas ranjang bersama pasangan ya. Jadi seperti itu ya. Kalau yang kayak tadi yang dijual di pasaran-pasaran itu tentu gak boleh tertelan ya. Yang boleh, yang aman itu hanya 2 itu, minyak zaitun sama VCO ya, virgin coconut oil. Cuma baunya memang nggak enak ya. Kalau nggak suka ya udah nggak usah. Dan kayaknya kalau pemanasan itu nggak usah, kecuali kalau Anda memang pengen ada fantasi lain gitu ya, silahkan ya, biar nggak monoton ya. Lalu selanjutnya adalah dari Eli Marlina 2399. Cepat keluar bagaimana Mbak? Oke, ya makasih Mbak ya. Nah ya udah deh, saya ceritain aja ya, biar cepat keluar itu gimana ya. Dan saya baru menemukan ini itu belum lama, sekitar 2,5 tahun yang lalu lah ya, 2,5 tahun atau enggak 3 tahun pun saya belum sampai ya. Jadi dulu nih ceritanya, saya itu susah dapatkan inzal ya. Istilah medisnya itu anorgasmia ya. Jadi ya susah gitu loh. Tapi dulu pernah merasakan itu, namun kesini-sini sangat susah sekali ya. Bahkan misalnya dari 10 kali saya berhubungan, paling hanya 1 kali saya bisa mendapatkan. Itu pun kayaknya dengan perjuangan ya. Nah, bagaimana saya untuk mendapatkan itu ya? Yang pertama saya mencari tahu diri saya. Saya mencari tahu titik paling sensitif pada diri saya. Karena ada 2 ya. Ada yang di klit ya, klito titik-titik ya, yang depannya itu ya. Lalu bagian dalamnya ya, G-spot ya. Nah, saya itu termasuk kepada yang di luar ya. Jadi saya itu nggak membutuhkan penetrasi untuk mendapatkan inzal ya. Cukup dengan rangsangan dari luar atau gesekan dari luar saya sudah bisa mendapatkan. Dan itu saya nggak menemukan ini dulu. Saya baru mendapatkan itu sekarang ya. Dan ini boleh dicoba sama mbaknya yang tadi ya. Silakan itu. Lalu yang kedua ya, coba Anda ratus V itu ada di salon-salon kecantikan ya. Itu biasanya ada. Jadi punya kita itu dihangatkan ya. Kena uap dari rebusan rempah-rempah khusus kewanitaan. Dan Masya Allah itu saya siangnya saya melakukan ratus, lalu dini hari saya melakukan aktivitas itu bersama suami, dan Masya Allah saya bisa mendapatkan inzal dengan nikmat ya. Boleh silahkan dicoba ya. Oke, semoga bermanfaat ya. Saya berbagi pengalaman. Silakan kalau ada yang bertanya lagi, insya Allah saya akan jawab sesuai dengan apa yang saya ketahui ya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.